Halo, kembali kita akan membahas mengenai konsep persamaan dasar akuntansi, tapi kali ini kita akan review sedikit mengenai dua pembelajaran terakhir dan juga pembahasan mengenai soal harian yang udah kita kerjakan yang kemarin. Yang pertama kita bahas kali ini adalah mengenai soal pilihan berganda. Soalan nomor 1 dikatakan bahwa pada tanggal 7 Mei 2014 dibayar utang kepada PT Mandiri Jaya atas pembelian rumah sebesar 100 juta. Pencatatan yang tepat dalam persamaan akuntansi tersebut adalah, di sini ada optionnya A sampai E, tapi kalau kita analisis di sini dia nyebutnya dibayar utang karena dia bayarnya pakai uang, gak pakai daun kan, maka kas kita otomatis bakalan berkurang. Juga nyebutnya bayarnya utang bukan beli rumah, maka yang berhubungan langsung dengan transaksi tersebut adalah utangnya berkurang. Jadi kas berkurang, utang juga berkurang. Berarti option yang paling tepat dalam hal ini adalah jawaban yang A. Lanjut yang nomor 2, servis elektronik modern membayar sewa tempat yang digunakan sebagai usaha untuk bulan Agustus sebesar 650.000. Transaksi tersebut dalam persamaan akuntansi berpengaruh terhadap membayar sewa untuk tempat usaha bulan Agustus. Berarti sewanya itu adalah pembayaran untuk masa yang sedang dijalani, bukan masa untuk beberapa waktu mendatang, seperti itu. Maka mengaruhi persamaan akuntansi, harta utang modal yang mana, bayar berarti ngomongin kasnya berkurang, harta berkurang. Terus yang kedua, karena dia bayarnya 1 bulan, maka dia disebut dengan beban sewa, bukan sewa dibayar di muka, begitu. Karena dia ngomongin beban itu mempengaruhi modalnya bakalan berkurang. Beban bertambah, otomatis modal berkurang, begitu. Lanjut nomor 3, di bawah ini termasuk akun nominal adalah perlengkapan. Berarti itu akun harta biar dibayar di muka, ini kayak sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun 2 tahun, berarti itu yang ngomongin harta. Juga yang ketiga, pendapatan diterima di muka, kayaknya duitnya itu udah diterima secara tunai tapi belum selesai pekerjaan yang kita lakukan, berarti itu disebut dengan utang. Terus yang E, biaya yang masih harus dibayar, biaya tapi belum kita bayar secara sepenuhnya, berarti kita punya utang. Yang A, B harta, C, E utang. Jadi akun itu adalah akun real, dimana akun real itu akun harta, utang, modal, sementara akun nominal adalah akun pendapatan dan akun beban. Dalam hal ini pendapatan yang dimaksud ini adalah poin D, perlengkapan harta, akun real, biaya DDM harta, akun real juga, pendapatan terima di muka, utang, akun real, pendapatan sewa, akun nominal, biaya masa dibayar, utang. Banyak banget sama dengannya. Lanjut, jawabannya berarti adalah D. Lanjut yang nomor 4, dalam pencatatan keuangan perusahaan atau SK terdapat pertambahan aktiva. Aktiva itu sama dengan aset atau sama dengan harta sebesar 350 juta. Dengan kenaikan utang sebesar 123 juta. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pertambahan ekuitas sama dengan modal. Berarti ini A, B, C, D, E ngomongin tentang modal. Karena kita masih ngomongin tentang persamaan dasar akuntansi, berarti berkaitan dengan harta sama dengan utang plus modal. Mari kita lihat pembahasannya. Tadi katanya aktivanya itu 350 juta bertambah, terus utangnya mengalami kenaikan 123 juta. Berarti berapakah modalnya? Dalam hal ini kalau kita masukin persamaan dasar akuntansi, maka nilainya supaya 123 juta sama dengan 350, berarti dia harus bertambah 227 juta. Dalam hal ini modal atau ekuitas bertambah sebesar 227 juta rupiah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal yang terakhir di pilihan berganda adalah berupa tabel seperti ini. Ada transaksi di dalam persamaan dasar akuntansi. Ada 5 tanggal transaksi. Berdasarkan persamaan dasar akuntansi tersebut disusun mekanisme debit kredit sebagai berikut. Aktiva berarti harta, pasiva itu terdiri atas utang plus modal. Poin 1 atau tanggal 1, kas bertambah di debit 500 juta, peralatan bertambah di debit 90 juta, modal bertambah di kredit 590 juta. Kas 500 juta, benar ya, peralatan 90 juta, maka modal bertambah 590 juta. Yep. Terus yang kedua, kas berkurang di kredit 12 juta, perlengkapan bertambah di debit 20 juta, utang bertambah di kredit 8 juta. Tanggal 5, kas berkurang 12 di kredit, benar,
Perlengkapan bertambah di debit, benar, karena di harta. Terus utang bertambah di kredit, 8 juta, benar. Berarti tanggal 5 atau nomor 2, benar. Terus yang transaksi nomor 3, kas berkurang di kredit 25 juta. Kas berkurang di kredit, benar. Harta itu salah satunya kas, berarti berkurang di kredit. Modal berkurang di debit 25 juta. Modal berkurang di kredit, di debit 25 juta, benar ya. 1, 2, 3, benar. Pertanyaannya adalah pencatatan yang benar. Udah kelihatan jawabannya, 1, 2, dan 3. Atau tanggal 1, 5, dan 15. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Yang perlu diingat adalah kayak mekanismenya itu, harta itu selalu bertambah di sebelah debit. Yang selalu bertambah di debit itu adalah akun BP atau BHP, beban harta fry, visanya bertambah di kredit. Kalau dia bertambah di debit, otomatis berkurang di kredit. Kalau dia bertambah di kredit, berarti otomatis berkurang di debit. Sama kayak utang, modal, pendapatan. Jangan lupa. Lalu kita masuk ke soal esai atau soal latihan yang pertama, itu mengenai Nyonya Salsa yang buka salon di tahun 2017 bulan Juni. Ini transaksinya ada tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni 2017. Yang diminta adalah menganalisis lalu membuat kebersamaan dasar akuntansi. Kita lihat satu persatu. Tanggal 1, Nyonya Salsa menginvestasikan modalnya berupa uang tunai 50 juta, perlengkapan 3 juta, peralatan 60 juta. Maka kita lihat tanggal 1 uang tunai berarti ngomongin kas, bertambah 50 juta, perlengkapan 3 juta, bertambah juga 3 juta, peralatan 60 juta, 60 juta. Maka ini sisi kiri atau sisi harta, ini seluruhnya bertambah di debit. Harus sama dengan utang plus modal, karena dia nggak ngomongin utang, berarti utangnya di sini sebenarnya 0. Begitu. Modal salsanya berarti totalnya 113 juta, yaitu 50 tambah 3 tambah 60. Itu keterangannya investasi awal karena modalnya di sini sedang terpengaruh. Terus tanggal 3 Juni dibayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 30 juta, karena kita bayarnya itu untuk masa beberapa bulan ke depan atau dalam jangka panjang. Yang pertama yang kita lihat adalah karena dia bayar sewa gedung, maka kasnya akan berkurang senilai 30 juta. Tanggal 3 30 juta tanda isin tanda minus. Lalu karena dia bayarnya untuk 2 tahun, berarti akan ada namanya sewa dibayar di muka, itu adalah kelompok harta. Jadi bukan beban sewa. Kalau beban sewa nanti dia nggak bakalan dikelompokin di sini. Beban sewa dia akan mempengaruhi modal. Jadi nanti kalau pembayarannya itu nyebutnya dibayar sewa gedung untuk bulan Juni 2017, maka itu bukan sewa dibayar di muka, tapi beban sewa karena dia bayarnya hanya untuk bulan Juni, bulan lagi yang dia jalani saat ini, seperti itu. Tanggal 3 kasnya berkurang 30 juta, tapi satu sisi lain hartanya bertambah yang disebut dengan sewa DDM 30 juta, sementara utang dan modal tidak terpengaruhi. Jadi hanya hartanya doang yang dipengaruhi, kas satu sisi berkurang, sisi lain kas bertambah. Sampai tanggal 3, ini kan udah 2 transaksi seperti ini, maka kita akan garis di persamaan dasar akuntansi, kita garis untuk selisihin atau jumlahin. Sampai tanggal 3 kas kita 20 juta, piutang 0, sewa DDM 30, perlengkapan 3, 60 peralatan, utang 0, modalnya 113. Di tanggal 13 diselesaikan pekerjaan jasa rias pengantin pernikahan sebesar 10 juta, tapi yang baru kita terima 8.500.000. Sisanya dibayar tanggal 30 Juni. Jadi kalau misalnya ngerjain soal seperti ini, anggap bahwa yang di soal itu sebenarnya kita yang melakukannya. Jadi kita berdiri dalam posisi kita yang sedang melakukannya. Diselesaikan pekerjaan berarti kita yang menyelesaikan. Seperti itu. Kalau kita lihat dalam persamaan dasar akuntansi tanggal 13 ini seperti ini, karena dari pekerjaan yang udah selesai, yang perlu saya ingatkan adalah pekerjaan yang udah selesai itu bakal menempatkan atau mendapatkan yang namanya pendapatan jasa. Jadi pekerjaan selesai otomatis disebut dengan pendapatan. Jadi pendapatannya nilai 10 juta, tapi dari 10 juta ini yang baru kita terima, yang baru dibayar, berarti mereka yang bayar, kita yang terima.
baru dibayar 8.500.000, maka kas kita bertambah 8.500.000. Sisanya berarti 10 juta kurang 8.500.000, 1.500.000 dong. Itu belum kita terima, maka disebut dengan piutang. Piutang kita bertambah 1.500.000. Mereka punya utang, kita yang punya piutang. Jadi harta kita terpengaruh dua. Pertama kas karena ada terima tunai, terus yang sisanya belum kita terima yang kita sebut piutang 1.500.000. Dan sisi modalnya akan bertambah 10 juta akibat adanya pendapatan jasa. Jadi pendapatan jasa ini berasal dari pekerjaan yang udah selesai kita lakukan. Lanjut yang tanggal 15, dibeli perlengkapan secara kredit. Kredit berarti ngomongin utang ya. Tanggal 15 perlengkapan dibeli, berarti perlengkapannya bertambah di sini 500.000. Secara kredit berarti utang kita bertambah 5.000. Harta bertambah, utang bertambah. Begitu. Ini udah dua transaksi, kita garis setiap dua, kita garis seperti ini, maka kas kita sampai tanggal 15 itu senilai 28.500. Dan selanjutnya seterusnya seperti itu. Kalau ditotalin ini seluruhnya 28.500 tambah 1.500.000 tambah 30 juta tambah 3.500 tambah 60 juta sama dengan 123.500. Lanjut tanggal 20 dibeli tambahan peralatan 1.500.000, tapi yang baru kita bayar itu 700.000, sisanya belum kita bayar. Berarti kita punya utang, kita cicil secara kredit. Kita lihat tanggal 20. Tanggal 20 kita beli peralatan, berarti peralatan kita bertambah senilai 1.500.000 sesuai dengan harga peralatannya. Yang kita bayar 700, berarti kas kita berkurang 700. Sisanya dilakukan secara kredit. Sisa yang kita bayar kredit bakal timbul utang 800.000. Seperti itu. Jadi minus 700.000 ditambah 1.500.000 berarti sama dengan 800 dong. Balance. Di tanggal 20 sisa kasnya 27.800. Kita lihat di tanggal 21 Juni dibayar rekening listrik dan telepon 450.000. Bayar rekening listrik dan telepon berarti untuk bulan Juni doang kita bayar, berarti kas kita berkurang 450. Beban LAT listrik, air dan telepon 450 juga, karena kita bayarnya cuman dalam masa yang sedang kita lalui, seperti itu. Lalu kita selisihin, kita cari garis, kita selisihin 27.800 kurang 450, 27.350, ini kesini 1.500.000 begitu. Tanggal 25 Juni dikeluarkan uang untuk pembayaran iklan bulan ini. Ini juga mirip kayak tanggal sebelumnya yang bayar listrik senilai 700.000. Jadi ini saya hide beberapa tanggal supaya lebih kelihatan secara jelas. Tanggal 25 bayar iklan bulan ini, berarti dianya cuman bayar bulan Juni, bayar pakai uang, kasnya berkurang 700.000. Bayar iklan bulan ini berarti dia beban iklan. Nanti beda transaksinya kalau nanti bunyinya seperti ini, dibayar uang atau dikeluarkan uang untuk pembayaran iklan 3 kali tayang, 10 kali terbit. Berarti itu bukan cuman untuk sekali terbit kayak di tanggal 25 ini. Kalau dia nyebutnya untuk beberapa kali penerbitan atau beberapa kali penayangan, maka akan timbul namanya iklan dibayar di muka. Seperti itu, beda ya. Jadi kalau nanti nyebutnya iklan dibayar di muka, berarti nanti ini nambah satu kolom. Kayak sewa DDM ini, nanti nambah satu kolom lagi di sini nanti jadinya iklan DDM. Jadi dia nggak bakalan berpengaruh terhadap modal. Kalau nanti dia nyebutnya iklan DDM, berarti dipengaruhi hanya kas sama iklan DDM, harta sama harta, sementara modal maupun utang tidak terpengaruh. Begitu. Lalu tanggal 25 kita tarik garis, kita selisihin 27.350 kurang 700.000, 26.650 dan seterusnya. Dan ini harus balance. Setiap tanggal yang sudah tertarik garis merah seperti ini, itu harus balance antara sisi harta sama dengan utang plus modal. Ini utang plusnya hilang dong. Terus lanjut tanggal 26, Nyonya Salsa mengambil uang dari kas untuk pembayaran biaya rumah sakit anaknya sebesar 1.500.000. Berarti ini gak ada kepentingan dengan perusahaan. Maka tanggal 26
karena dia ngambil uang, berarti kasnya berkurang 1.500.000. Untuk kepentingan pribadi, baik kita sebut dengan free atau FRIP 1.500.000. FRIP beban berarti mempengaruhi kepada modal, makanya kolom keterangan selalu diisi kalau dia mempengaruhi sisi modal. Kalau ada angka di sisi modal, berarti kolom keterangan bakalan kita isi. Kita selisihin 26.650 kurang 1.500.000, 25.150 sisa kas tanggal 26, sementara modalnya sampai tanggal 26 itu 121.850 dikurang 1.500.000, 120.350, sementara yang lain tidak berubah. Kita lanjut tanggal 27, dibayar gaji karyawan sebesar 1 juta. Bayar gaji berarti untuk bulan itu doang, bayar gajinya 1 juta, berarti kas kita berkurang 1 juta. Bayar gaji bulan yang sedang berjalan berarti timbul beban. Bayar listrik untuk bulan yang sedang berjalan berarti timbul beban listrik. Bayar sewa untuk bulan yang sedang berjalan berarti timbul beban sewa. Begitu. Maka ini disebut dengan beban gaji mempengaruhi modal. Sisa kas sampai tanggal 27 adalah 24.150, sementara sisa modalnya 12350 kurang 1 juta adalah 119.350, sementara yang lainnya tidak berubah. Tanggal 28 Juni dibayar lunas sisa utang atas transaksi tanggal 20 Juni. Jadi tanggal 20 Juni itu kita membeli apa tadi ya? Membeli peralatan. Oh, ini ada transaksinya tanggal 20, kita beli peralatan 1.500.000, tapi yang kita bayar masih 700, sisanya 800 belum kita bayar. Nah, ini mau kita lunasi di tanggal 28 sekarang. 28 dilunasi berarti senilai 800.000 yang kita bayar, kasnya berkurang 800.000, maka utang kita juga otomatis berkurang 800.000. Sisa kas sampai tanggal 28 adalah 23.350, sementara utangnya itu menjadi 500.000. Lanjut tanggal 29 diterima pendapatan jasa salon 5.700.000. Nah, di sini menyebutkan pendapatan, berarti ngomongin pasti modal. Tanggal 29 kas bertambah 5.700.000. Kenapa bisa kasnya bertambah? Karena melakukan pekerjaan jasa yang kita sebut dengan pendapatan, maka mempengaruhi modal, yaitu modalnya bertambah senilai 5.700.000 juga. Kolom keterangan kita isi karena modalnya dipengaruhi. Sisa kasnya 29.050 yang berasal dari 23.350 tambah 5.700.000. Sementara modalnya 119.350 tambah 5.700.000, 125.050.000. Begitu. Tanggal 30 diterima pelunasan jasa salon atas transaksi tanggal 13 Juni 2017. Jadi tanggal 13 Juni yang tadi kita punya piutang, kita melakukan pekerjaan tapi belum kita terima secara seluruhnya. Ini kita lihat di kolom piutang ada 1.500.000. Nah, ini kita terima. Ini akibat transaksi tanggal 13 Juni. Maka tanggal 30 kita terima duitnya, maka kas kita bertambah 1.500.000, berarti piutang kita berkurang dong senilai 1.500.000 juga. Maka dalam hal ini yang dipengaruhi hanya kelompok harta doang. Kasnya bertambah satu sisi lain piutangnya berkurang. Jadi hartanya bertambah, hartanya juga berkurang. Maka sisa kas sampai tanggal 30, 30.550, piutangnya 0, sewa DDM 30 juta, perlengkapan 3.500.000, peralatan 61.500.000, utangnya 500.000, modalnya 125.050.000. Di akhir bulan seperti ini, maka kita lihat saldonya itu harus balance antara harta yang kelompok ini harus sama dengan sebelah kanannya, utang plus modal. Maka kita lihat jumlahnya adalah 125.550 tambah 125.550. Balance. Seperti itu dia caranya. Demikianlah pemaparan mengenai pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanya.